Lina, selamat siang Pak Ari, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Pada coaching kita kali ini, pada sesi ini kita akan melaksanakan coaching sesi sebelumnya akan boleh sekali apa yang tidak boleh cucu. Jadi Bu, ada sedikit pertanyaan ya, atau misalkan pada saat diskusi kita kali ini kira-kira Ibu ya percakapan kita kali ini apa yang dikenal hari ini Ibu Kebetulan saya menggunakan akun Twitter. Jadi yang saya siapkan itu menanyakan tujuan nanti ke coachingnya, kemudian identifikasi, rencana dan tanggung jawab coaching. ya, jadi tentunya dalam penyampaiannya jelas sudah ada di sana. Terus kompetensinya juga Ibu tadi sudah menyampaikan ingin kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan adalah tujuan, identifikasi, terus ada lagi yang lain. Sebenarnya yang paling saya inginkan kan sesi pertanyaan berbobot gitu ya, tapi saya coba dengan alur ceritanya, potensi dari alur cerita tersebut, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan itu. Mudah-mudahan ya Bu ya, tadi sudah jelas. Lalu bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu konsentrasi hari ini? Saya ingin yang mendengarkan aktif dulu, karena kadang fokus kita suka teralihkan gitu ya, jadi mudah-mudahan saya bisa mendengarkan secara aktif coach saat mengutarakan permasalahan. Silahkan Ibu. Lalu ini Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Indikator pencapaiannya mudah-mudahan dengan sesi coaching saya dengan coach lebih terbuka dengan permasalahan dan mendapatkan solusi dan nyaman bisa coaching dengan saya gitu. Amin. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam, assalamualaikum juga Pak Arif. Maaf nih mengganggu waktu Bu Lina nih. Tidak apa-apa Pak Arif. Ya. Saya sedang santai kok Pak Arif. Oh, alhamdulillah kalau sedang santai. Bagaimana Pak Jadi Arif? tidak salah saya datang ke Bu Lina saat ini ya. Alhamdulillah kabar saya baik Bu, sedikit. Sedikit kenapa? Ini kok rasanya kelihatan Pak Arif itu sangat tidak Galau nih, Bu. Kurang motivasi nih hari ini kayaknya. Ya, makanya saya mengganggu waktu ini sebentar, minta waktunya. Saya ada ganjalan Ibu, ada hal yang menjadi permasalahan yang saya hadapi pekerjaan saya di sekolah. Kan ini saya kan ngajar di kelas 9. Nah, kemudian kan baru selesai ujian ya. Kemudian kan sebentar lagi kan mau ada pembagian rapor. Nah, ketika saya sedang mendata, kemudian menginventarisir nilai-nilai dan tugas anak dan sebagainya, ada beberapa anak yang belum mengumpulkan tugas. Nah, sementara kan untuk di rapor itu kan nilai itu kan dari beberapa aspek ya, dari mulai nilai harian, dan nilai formatif, kemudian nilai tugas, kemudian nilai ujian ya, PTS, PAS gitu. Nah, itu semua sudah saya inventarisir. Nah, kemudian ada beberapa yang belum mengulang tugas. Nah, sehingga kan itu otomatis akan berpengaruh pada nanti nilai akhir di rapor. Mungkin bisa saja si anak tersebut nilainya ada di bawah KKM. Maka saya nggak mau anak sudah berusaha tapi ada satu nilai yang belum. Nah, kalau di rata-rata kan tetap akan berpengaruh pada nilai rata-rata. Nah, jadi si anak itu nanti nilainya akan berkurang. Nah, itu jadi masalahnya ini masih ada anak yang belum mengumpulkan tugas gitu. Setelah waktu ini sebentar lagi. Ya. Jadi saya konfirmasi lagi ya Pak Arif, tujuan Pak Arif berbincang dengan saya hari ini yaitu mengenai anak yang tidak mengerjakan tugas, belum mengumpulkan tugas ya. Tugas yang belum dikumpulkan itu di matematika ada berapa banyak? Ada berapa banyak kompetensi yang sudah dikerjakan dan anak tersebut berapa yang belum dikerjakan? Nah, untuk semester sekarang sebetulnya ada 4 KD ya, 4 kompetensi dasar. Jadi minimal kan ada 4 tugas, berarti ada 4 nilai harian, nilai formatif, ada 4 tugas ya, ditambah nilai PTS dan PAS.
Nah studi FSC memang ada beberapa anak yang belum kemudian itu ada di KD 1, ada yang belum, KD 2 ada yang belum, KD 3 ada yang belum. Jadi bervariatif sih kalau banyaknya tugasnya itu di setiap KD-nya gitu. Jadi tugasnya itu ya minimal ada 4 tadi. Tapi memang tidak semuanya kosong, hanya 1-2 sih sebetulnya yang belum mengumpulkan tugasnya itu di satu KD itu. Tadi beberapa anak Pak Arif, kira-kira ada berapa anak pastinya Pak Arif yang belum mengerjakan? Nah kalau berdasarkan data setelah saya rekap tadi, kan saya ngajar ada 5 kelas ya, ada 5 kelas, bukan 5 kelas ya, 7 kelas nih, ada 7 kelas. Nah kemudian di setiap kelas itu memang hanya 1-2 sih sebetulnya, hanya 1-2, tidak banyak yang belum mengumpulkan tugas itu. Jadi kalau di kelas kemarin ada 2-3 berarti ada ya sekitar 15 orang sih sebetulnya. 15 orang yang Kalau semuanya. Kalau semuanya. Tapi yang paling Pak Arif mau yang kira-kiranya yang akan ditekankan itu yang 15-nya itu. Nah, kemarin juga sebetulnya sebelum ujian, kemudian pada saat ujian itu sudah saya panggil anaknya, sudah dikonfirmasi, kasih tahu. Nah, sudah mulai ada yang mengumpulkan tugas. Nah, ini tinggal ada 2 orang lagi nih yang belum sama sekali mengumpulkan tugas gitu. Pak Arif sudah menanyakan kepada anak tersebut kenapa tidak mengerjakan tugas. Nah, saya sudah memanggil anak tersebut. Yang pertama saya panggil dan alasannya waktu itu kan memang tugasnya ada tugas kelompok ya Bu ya. Waktu itu anaknya bilang ada keperluan sehingga tidak ikut bantu di tugas kelompok ya. Kan tetap otomatis berarti syarat tersebut tidak ada kontribusi dalam kelompoknya sehingga saya pun belum bisa memberikan nilai secara penuh. Nah dari situ kan berdasarkan hasil kesepakatan di kelas nih. Jadi kalau ada yang tidak mengerjakan tugas ini anak-anak konsekuensinya adalah mereka mengerjakan sendiri dengan kemudian mengerjakan tugasnya double. Mengerjakan tugasnya double. Jadi alasannya seperti itu tadi ada keperluan. Tadi kan ada 2 anak nih Pak Arif. Ya. Yang kira-kira yang tadi yang diutarakan Pak Arif anak yang pertama atau anak yang kedua? Yang pertama. Anak yang pertama. Kalau yang kedua Pak Arif sudah Nah yang kedua dia sudah berjanji akan mengumpulkan tugas dan nanti saat pertemuan berikutnya dia akan mengumpulkan tugas. Berarti sudah ada ini ya. Ini untuk yang anak yang ini nih kan udah anak yang kedua udah ada kepastian ya, udah ada kepastian. Udah coba direncanakan apa nih tindakan yang akan Pak Arif lakukan untuk anak yang pertama ini? Anak yang pertama ini saya akan coba manggil lagi ya karena memang kemarin belum ketemu lagi sama anaknya dengan mungkin anaknya langsung pulang. Saya juga ada kesibukan kemarin mengalami juga. Saya rencana memanggil anak lagi minggu yang berikutnya, nanti akan saya tanyakan lagi bagaimana tanggung jawabnya terhadap tugas dia sendiri. Berarti sudah mengetahui cara pemanggilannya udah ketemu langsung atau bagaimana Pak? Nah kalau ketemu langsung belum karena si anaknya terakhir saya panggil juga si anaknya nggak ada di kelas. Oh, nggak ada di kelas. Iya, nggak ada di sekolah, dicari-cari juga nggak ada sama temannya minta bantuan itu, jadi belum ketemu lagi. Mungkin hari secepatnya akan saya panggil lagi sih. Sudah ada, kan ini Pak Arif tidak bisa ya, ini tidak bisa. Ada rencana lain selain kan tadi ke sekolah juga ada, bertemu belum bisa gitu ya. Ada rencana lain nggak Pak Arif agar permasalahan ini bisa diselesaikan bertemu dengan anak tersebut? Nah paling saya akan coba minta konfirmasi juga, minta informasi dari wali kelas. Iya. Ya, apakah ini si anak ditugas di mata pelajaran saya saja nih belum mengumpulkan tugasnya atau di mata pelajaran juga ada. Kemudian saya juga minta bantuan, nanti akan saya minta bantuan ke guru BP yang catatan si anak. Kemudian tambahannya bagi saya akan minta juga konfirmasi terhadap orang tuanya gitu, sama orang tuanya. Mungkin orang tua kan lebih tahu kondisi anak di rumahnya seperti apa. Oke, Pak Arif akan home visit ya Pak Arif ya kira-kira ya? Ya kalau misalkan masih belum juga saya akan Masih visit ada bantuan. yang lain home visit. Kira-kira kalau memang kita alternatif yang lain, yang pertama tidak bisa dilaksanakan, pemanggilan kedua juga tidak dilaksanakan, terpaksa Pak Arif melakukan home visit. Kira-kira Pak Arif melakukan home visit kapan? Nah semua itu rencana tadi paling saya akan lakukan di minggu-minggu inilah sebelum dibagi rapor. Kan ada jangka waktu 1 minggu untuk membereskan nilai ini. Jadi di minggu ini ya paling lambat 3 hari ke depan lah, 3 hari ke depan saya akan melakukan rencana tadi. Home visit. Ada yang bisa membantu Pak Arif?
Nah, yang bisa bantu saya di sini wali kelas, ya, yang tahu rumahnya dan tahu kondisinya, sama guru BP tadi yang bisa bantu, termasuk saya minta izin juga dari kepala sekolah sih untuk bisa melaksanakan tujuan ini supaya bisa terselesaikan masalahnya. Bagaimana kalau seandainya sudah dilaksanakan, berarti anak tersebut nih sudah mengerjakan tugasnya, walaupun bisa dikerjakannya di rumah misalnya dengan didampingi Pak Arif. Tindakan Pak Arif, tindak lanjut Pak Arif kalau seandainya anak ini sudah mengerjakan bagaimana? Nah, tadi kan sebetulnya permasalahan yang tinggal di nilai tugas. Nah, kalau sudah mengerjakan, tentu saya akan memberikan reward berupa nilai tugas tadi. Gitu. Mudah-mudahan sih tugasnya bisa terselesaikan, kemudian bisa memenuhi tadi sehingga si anak pun tidak ada masalah lagi ke depannya. Gitu. Tidak ada masalah lagi. Tadi kan sudah dilaksanakan. Mungkin ada dukungan yang lain selain tadi oleh wali kelas ataupun dari ini dukungan untuk anak, motivasi untuk anak ada? Paling nanti saya juga ke teman-temannya, karena kan pengaruh temannya juga itu lumayan sih. Saya minta kepada temannya untuk bisa membantu dia mengerjakan tugasnya itu tadi bersama temannya. Oke Pak Arif, mudah-mudahan ini dapat dilaksanakan secepatnya. Amin. Apa nih yang Pak Arif dapat dari percakapan kita hari ini? Nah, alhamdulillah dari percakapan kita hari ini, sebenarnya saya sempat bingung nih, si anaknya panggil nggak ada, tugas nggak ada, tapi setelah percakapan ini, oh jadi saya punya solusi. Terus bagaimana jadi solusinya? Jadi dari hasil percakapan ini saya dapatkan solusi, kemudian beban saya juga sedikit berkurang, beban pikiran yang mudah-mudahan tidak ada kendala lagi ke depannya. Gitu. Mohon izin tidak banyak ya Pak Arif, kebetulan habis ini saya harus masuk kelas lagi. Oh iya. Tapi saya simpulkan dulu, berarti tadi Pak Arif kan tujuan Pak Arif kesini tuh ingin ada solusi mengenai siswa ya yang tidak mengerjakan. Tadi sudah kita berbincang, ternyata yang solusi yang pertama ada pemanggilan, ada alternatif, banyak alternatif yang dilaksanakan Pak Arif. Yang paling terakhir yang akan dikonsenkan adalah mengenai pemanggilan tadi, home visit tadi. Mudah-mudahan ini cepat dilaksanakan. Nanti kalau sudah dilaksanakan kita berbincang kembali Pak Arif, apakah memang ini anak-anak ini ada solusi yang terbaik untuk anak tersebut. Iya. Nanti kita konfirmasi, saya konfirmasi sama Ibu hasilnya seperti apa, hasil dari proses ini, hasil dari permasalahan dan solusinya bagaimana. Nanti saya mungkin minta saran juga dari Bu Dira seperti apa dan temuannya seperti apa, saya cerita lagi sama Bu Dira. 3 hari ke depan boleh? Ya, saya dengan tadi jangka waktu yang saya sampaikan ya. Jangka waktu ya, 3 hari ke depan kita bertemu kembali Pak Arif. Terima kasih Bu Dira sudah waktunya nih, sudah membantu saya nih. Mohon maaf apabila ini perbincangan kita ini singkat sekali Pak Arif. Ya, apa-apa. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Rima. Sama-sama Bu Cucu. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, sekali. Bu Rina tadi sudah menjadi coach. Lalu coachnya adalah Pak Arif. Posisi saya di sini adalah sebagai pengamat. Tapi saat ini Bu ada pertanyaan, boleh ya? Boleh. Yang ingin saya sampaikan kepada Bu Rina mengenai apa yang memang sudah saya persiapkan, Bu. Ya. Kira-kira menyanyikan apa yang sudah dilakukan saat Ibu melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu sebagai pengamat. Saya rasa tadi tujuannya, saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi juga sudah ada, kemudian rencana dari coachingnya sudah ada dan tanggung jawabnya kapan akan dilaksanakan dan hasilnya seperti apa. Tadi saya rasa sudah mengalir gitu Bu. Oke. Berarti alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Yang Ibu lakukan sebagai coach sudah sesuai dengan alur kita. Ya betul Kan sekali. ya? Jadi Mudah-mudahan ya Bu ya. Mudah-mudahan. Amin. Tujuannya sudah tercapai, identifikasi, rencana dan tanggung jawabnya juga gitu kan. Selanjutnya kira-kira ini ada pertanyaan lagi. Dalam menyampaikan observasi ini, fokus area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan tadi. Sebenarnya tadi kadangnya sama ya, fokus sebenarnya fokus ke pertanyaan gitu. Pertanyaan apa sih saat
saat coachingnya mengeluarkan pendapat ataupun kita berbincang ini, kadang kita fokusnya itu kita mau nanyain apa lagi gitu. Nah, fokus untuk pertanyaan berbobotnya, jadi kita mau nanyain apa lagi ya gitu. Kira-kira kita yang nyambung dengan yang coach utarakan, apa yang harus kita tanyakan? Nah, itu Bu yang harus saya kembangkan. Iya, oke gitu ya. Jadi fokus pada pertanyaan, Ya, betul, gitu betul kan. sekali. Jadi apa yang harus Burina kembangkan tadi ternyata sudah juga ya melaksanakan itu. Terus selanjutnya berdasarkan hasil coaching tadi barusan, kira-kira yang apalagi mungkin kompetensi yang ingin dikembangkan selain tadi? Yang akan dikembangkan tadi sebenarnya membuat pertanyaan-pertanyaan yang nyambung dengan yang coach utarakan sih Bu, karena itu yang paling susah. Kalau masalah identifikasi, kita mengarahkan identifikasi siswa, kita pasti bisa ya. Maaf, bukan siswa, coach itu pasti kita bisa. Tapi kalau membuat pertanyaan lagi yang berbobot untuk lebih nyambung dengan yang coach utarakan, itu yang ingin saya kembangkan. Terima kasih Bu. Itu saja. Lalu ada lagi Bu, ini ya, mungkin saya akan ke Pak Arif ya. Oke, Pak Arif, saya ingin bertanya, Bapak sebagai coach di sini, kira-kira apa yang Bapak saat ini rasakan setelah Saya coaching sama Burina, Iya. alhamdulillah Bu. Alhamdulillahnya bagaimana Bapak? Senang tidak senangnya? Alhamdulillah saya bisa tertawa lagi. Sebelumnya saya bingung nggak bisa tertawa gitu Bu, karena punya masalah gimana jadi karena kan dikejar deadline juga ya, kemudian saya merasa lega juga, merasa plong dan solusi. Bisa tertawa lagi, senang lah. Saat ini Bapak sudah lega ya, sudah ada Terima titik kasih, terangnya ya Bu Rina gitu kan. Terima kasih Pak Arif sudah merasa lega, bisa tersenyum kembali, awalnya tidak tersenyum karena ada permasalahan yang tetap mengganjal juga di hati Pak Arif, tapi setelah dikoji sama Bu Rina akhirnya bisa tertawa, bisa tersenyum, bahagia kembali. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Bu Rina sudah menjadi coach Pak Arif yang sudah bisa membuat Pak Arif. Iya. Siapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi